Setiap rumah menyimpan cerita. Ada yang penuh tawa, ada yang dipenuhi air mata. Dan hari ini, izinkan aku menceritakan salah satunya. Namaku Dimas. Sudah hampir 6 tahun aku menjadi driver ojol. Kalau ditanya sudah berapa orang yang pernah naik di motorku, jujur saja, aku sudah tidak bisa menghitung. Mungkin puluhan ribu. Ada yang cuma sekali bertemu, ada juga yang sampai sekarang masih menjadi pelanggan. Tapi ada satu keluarga yang sampai hari ini masih sering teringat. Bukan karena mereka pernah bertengkar di depanku, justru sebaliknya. Selama 3 tahun mengantar mereka, aku tidak pernah sekalipun mendengar suara mereka meninggi. Tidak ada piring yang dibanting, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada kata cerai. Tapi aku melihat sesuatu yang jauh lebih pelan. Aku melihat bagaimana sebuah rumah perlahan kehilangan hangatnya. Dan semuanya dimulai dari janji-janji kecil yang tidak lagi sempat ditepati. Aku biasa mangkal di depan minimarket dekat gerbang perumahan Geria Melati. Tempatnya tidak pernah sepi. Pagi dipenuhi orang berangkat kerja, sore dipenuhi orang yang baru pulang. Aku suka mangkal di sana. Selain teduh, order juga sering datang. Sekitar 3 tahun yang lalu, aku mulai sering mendapat order dari rumah nomor 27. Awalnya kupikir hanya kebetulan karena motorku memang yang paling dekat. Tapi lama-lama aku hafal jam 6 pagi yang memesan biasanya Raka. Setengah jam kemudian giliran istrinya, Nadia. Begitu terus. Hampir setiap hari aku jadi mengenal mereka. Bukan sebagai teman, bukan juga sebagai keluarga. Aku hanya orang yang kebetulan sering mengantar mereka. Pagi itu, seperti biasa aku berhenti di depan pagar rumah nomor 27. Belum sempat turun dari motor, pintu rumah sudah terbuka. Raka keluar lebih dulu, masih merapikan jam tangannya. Beberapa langkah di belakangnya, Nadia menyusul sambil membawa 2 tas. 1 tas kerja, 1 lagi tas bekal. Raka langsung mengambil tas kerja itu. Biar aku saja. Nadia tersenyum kecil. Makasih. Tidak ada pelukan, tidak ada panggilan sayang. Tapi entah kenapa, melihat cara mereka saling memperhatikan, rasanya cukup membuat pagi terasa lebih hangat. Sebelum naik ke motorku, Raka menoleh. Sarapan ya? Iya, jawab Nadia sambil mengangguk. Hanya itu, sesederhana itu. Tapi setelah sering mengantar banyak pasangan, aku tahu, tidak semua suami istri masih saling mengingatkan hal-hal kecil seperti itu. Perjalanan menuju stasiun memakan waktu sekitar 15 menit. Raka bukan orang yang banyak bicara. Kalau jalan macet, baru dia membuka obrolan. Kalau jalan lancar, kami lebih sering diam. Sesampainya di stasiun, dia selalu mengucapkan kalimat yang sama. Hati-hati nariknya ya mas. Kalimat itu selalu diucapkan. Tidak pernah lupa, aku sampai hafal. Setengah jam kemudian, order berikutnya masuk, masih dari rumah yang sama, atas nama Nadia. Begitu naik, dia langsung tersenyum. Pagi mas, pagi ibu. Berbeda dengan suaminya, Nadia lebih mudah mengobrol. Kadang bercerita tentang macet, kadang tentang hujan, kadang tentang tanaman di depan rumah yang daunnya mulai menguning. Obrolannya ringan, tidak penting, tapi cukup membuat perjalanan terasa cepat. Sesampainya di kantor, dia selalu menutup helm sambil berkata, sampai ketemu besok ya mas. Aku hanya tertawa. Kalau rezekinya ketemu lagi, begitulah hampir setiap hari. Sederhana, teratur, dan nyaris tidak pernah berubah. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin justru karena rutinitas itulah, aku jadi mudah menyadari saat ada sesuatu yang mulai berbeda. Tapi waktu itu, aku sama sekali tidak menyangka rumah nomor 27 akan menjadi keluarga yang paling sering kupikirkan. Bahkan bertahun-tahun setelah semuanya berlalu, sekitar 6 bulan kemudian, aku mendapat order atas nama Nadia. Begitu motorku berhenti, seorang anak kecil berlari lebih dulu ke arah pagar. Usianya sekitar 5 tahun, rambutnya dikuncir 2, di tangannya ada selembar gambar. Om, katanya sambil mengangkat gambar itu tinggi-tinggi. Lihat. Aku tersenyum. Di atas kertas itu ada gambar rumah, matahari, pohon,
dan 3 orang yang sedang bergandengan tangan. Itu siapa? Tanyaku. Alia menunjuk gambar paling tinggi. Itu ayah. Lalu gambar di sebelahnya. Itu mama. Kalau yang kecil, itu Alia. Aku mengangguk. Bagus. Anak itu langsung tersenyum bangga, seolah baru saja memenangkan lomba menggambar. Saat itulah Raka keluar dari dalam rumah. Belum memakai sepatu. Mungkin baru selesai sarapan. Wah, ayah boleh lihat? Alia mengangguk cepat. Raka memperhatikan gambar itu cukup lama, lalu tersenyum. Bagus. Nanti ayah tempel di ruang keluarga. Janji? Janji. Mereka saling mengaitkan jari kelingking. Aku tidak ikut tersenyum. Aku justru teringat anakku di rumah. Sudah hampir 2 minggu, aku juga belum sempat menemaninya menggambar. Perjalanan menuju kantor berlangsung tenang. Sampai di lampu merah, Nadia tiba-tiba berkata, "Mas." "Iya, Bu." "Anak kecil itu lucu ya." Aku mengangguk. "Iya, kalau orang tuanya janji, dia percaya 100%. Aku mengangguk lagi. Entah kenapa, kalimat itu terus teringat di kepalaku. Padahal saat itu, aku sama sekali belum tahu kalimat sederhana itulah yang suatu hari nanti akan mengubah semuanya. Sejak pagi itu, aku mulai mengenal satu anggota keluarga lagi, namanya Alia. Kalau sedang libur sekolah, dia hampir selalu ikut mengantar ayahnya sampai pagar. Kadang masih mengucek mata, kadang sambil memeluk boneka, kadang membawa gambar baru yang ingin ditunjukkan kepada siapa saja yang lewat. Aku sering bercanda dengannya. "Om, boleh pinjam gambarnya?" "Nggak boleh." "Kenapa?" "Soalnya buat ayah." Jawabannya selalu membuatku tertawa. Anak kecil memang sederhana, yang membuat mereka bahagia. Seringkali bukan mainan, melainkan perhatian. Beberapa minggu berlalu, rutinitas keluarga itu masih sama. Setiap pagi, Raka berangkat lebih dulu. Setengah jam kemudian, Nadia menyusul. Sore hari, kadang aku mendapat order untuk menjemput salah satu dari mereka. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai suatu Senin pagi, aku melihat sesuatu yang berbeda. Begitu motorku berhenti, Alia sudah berdiri di samping ayahnya. Masih memakai seragam sekolah. Tas kecilnya sudah tersandang rapi. "Ayah, nanti jemput ya?" Raka langsung berjongkok. "Iya." "Janji?" "Janji." Mereka kembali mengaitkan jari kelingking. Aku tersenyum kecil. Entah kenapa, aku jadi teringat gambar keluarga yang beberapa minggu lalu ditunjukkan Alia. Perjalanan menuju stasiun berlangsung seperti biasa. Sebelum turun, Raka melihat jam tangannya, lalu mengembuskan napas pelan. Semoga hari ini gak lembur. Aku hanya mengangguk. Mudah-mudahan, Pak. Malam harinya, aku hampir selesai bekerja. Jam di ponsel menunjukkan pukul 8 lewat. Tiba-tiba muncul order, rumah nomor 27, atas nama Raka. Begitu sampai, Raka sudah berdiri di luar pagar. Aku sempat melihat ke arah teras. Alia masih duduk di bangku kecil, masih memakai seragam sekolah. Begitu melihat ayahnya, dia langsung berdiri. "Ayah." Raka menoleh. "Kenapa sayang?" "Ayah kan janji jemput." Suasana mendadak sunyi. Raka menundukkan kepala. "Ayah minta maaf. Tadi ayah benar-benar gak bisa." Alia tidak menangis, tidak marah. Dia hanya mengangguk pelan. "Oh." Lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Aku justru merasa diamnya anak itu lebih berat daripada tangisan. Sepanjang perjalanan, Raka hampir tidak berbicara. Baru ketika kami berhenti di lampu merah, dia berkata pelan, "Mas." "Iya, Pak." "Kalau anak kecewa, biasanya cepat lupa gak ya?" Aku berpikir sebentar. "Gak tahu juga, Pak. Mungkin tergantung anaknya." Raka tersenyum tipis. "Iya. Lagian, yang paling susah lupa biasanya bukan anak, tapi orang tuanya." Lampu berubah hijau. Motor kembali melaju. Aku tidak menjawab, karena aku merasa Raka tidak sedang bertanya kepadaku. Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Keesokan paginya, aku mendapat order justru dari Nadia. Begitu naik ke motor, dia terlihat lebih pendiam dari biasanya.
Kami baru berjalan beberapa menit ketika ia berkata pelan, "Mas, iya Bu, kalau anak lagi kecewa, biasanya harus diapain ya?" Aku tersenyum kecil. "Saya juga masih belajar Bu." Nadia ikut tersenyum. "Ternyata jadi orang tua susah ya." Aku mengangguk. "Iya, tapi anak juga cepat luluh kok. Mereka cuma pengen ditemani." Nadia menarik napas pelan. "Mudah-mudahan," katanya lirih. Aku tidak bertanya apa maksudnya. Kadang ada kalimat yang memang tidak perlu dijawab. 2 hari kemudian, aku kembali mendapat order dari rumah nomor 27. Yang keluar adalah Raka. Di tangannya ada sebuah kotak hadiah kecil. Begitu aku berhenti, dia malah kembali masuk ke dalam rumah. Dari luar pagar, aku melihat Alia menerima kotak itu. "Apa ini ya?" "Hadiah." "Loh, kan ulang tahunku masih lama." Raka tertawa kecil. "Iya, tapi ayah masih punya utang." Alia tersenyum. Kali ini, ia memeluk ayahnya. Tidak lama, hanya beberapa detik, tapi aku bisa melihat wajah Raka berubah. Seolah beban yang dibawanya sejak beberapa hari lalu sedikit berkurang. Aku ikut tersenyum. Kupikir masalah mereka sudah selesai. Aku tidak tahu, itu justru baru permulaannya. Sejak kejadian itu, Alia tidak pernah lagi menanyakan soal jemput sekolah. Setidaknya bukan di depan aku. Kalau aku datang pagi-pagi, dia tetap melambaikan tangan, tetap tersenyum, tetapi tidak lagi mengaitkan jari ke kelingking ayahnya. Aku tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang berubah. Hari-hari kembali berjalan. Musim hujan mulai datang. Order dari rumah nomor 27 masih sering masuk. Namun ada satu hal yang mulai berbeda. Sekarang, aku sering mendapat order dari Raka pada malam hari. Bukan dari rumah, melainkan dari sebuah gudang logistik di pinggir kota. Awalnya kupikir kantornya pindah atau mungkin sedang lembur. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai suatu malam, aku datang sedikit lebih cepat. Pintu gudang masih terbuka. Beberapa orang sedang mendorong troli berisi paket. Ada yang mengangkat kardus, ada yang menyusun barang ke dalam mobil box. Di antara mereka, aku melihat Raka. Lengannya digulung, kemejanya sudah berganti rompi biru, peluh membasahi wajahnya. Ia sedang mengangkat kardus besar bersama seorang pekerja lain. Aku terdiam. Bukankah pagi tadi aku juga mengantarnya ke kantor? Berarti setelah pulang kerja, dia bekerja lagi di tempat ini. Tidak lama kemudian, Raka menghampiri motorku. "Maaf nunggu ya Mas." "Enggak apa-apa Pak, baru beberapa meter motor berjalan." Aku melihat tangannya. Ada lecet baru di punggung telapak tangan. "Kegesek kardus," katanya sambil tertawa kecil. Padahal aku belum sempat bertanya. Aku hanya mengangguk. Malam itu, kami sama-sama diam, hampir sampai rumah. Ponsel Raka berdering. Ia melihat layarnya, lalu langsung mengangkat. Iya, aku udah pulang. Iya, habis dari kantor." Dadaku langsung terasa aneh. Aku baru saja menjemputnya dari gudang. Kenapa dia bilang habis dari kantor? Beberapa detik kemudian, telepon ditutup. Aku tetap fokus melihat jalan, seolah tidak mendengar apa-apa. Padahal pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Kenapa harus berbohong? Motor berhenti di depan rumah, lampu teras masih menyala, Alia tertidur di sofa ruang tamu, masih memeluk boneka kecilnya. Nadia duduk di sampingnya. Begitu melihat Raka masuk, ia hanya berkata pelan, "Udah makan?" "Udah," jawab Raka singkat, lalu menggendong Alia menuju kamar. Aku memutar motor, tapi sebelum pergi, aku sempat melihat Nadia. Ia berdiri sendirian di ruang tamu, menatap pintu kamar yang baru saja tertutup. Entah kenapa, wajahnya terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. 2 hari kemudian, aku kembali mendapat order dari Nadia. Sepanjang perjalanan, ia hampir tidak bicara. Baru ketika lampu merah membuat kami berhenti, ia berkata pelan, "Mas, iya Bu, kalau suami sering pulang malam, apa menurut Mas, orang harus selalu percaya?" Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terlalu berat.
Aku memilih hati-hati. Kalau saya, lebih baik tanya langsung, Bu. Nadia tersenyum tipis. Sudah. Lalu, katanya lembur. Ia melihat keluar jalan, tapi akhir-akhir ini rasanya dia jauh. Aku tidak menjawab lagi karena aku tahu sesuatu yang Nadia tidak tahu. Aku tahu Raka memang tidak langsung pulang dari kantor, tapi aku juga tahu dia bukan bersama perempuan lain. Dia bekerja setiap malam sampai tubuhnya benar-benar habis. Masalahnya, aku tidak mungkin mengatakan itu. Bukan hakku. Aku hanya seorang driver, bukan bagian dari keluarga mereka. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa berada di posisi yang tidak enak. Aku mengetahui sesuatu, tetapi tidak boleh mengatakannya. Dan aku mulai sadar, kadang menjadi saksi jauh lebih berat daripada menjadi pelaku. Sejak hari itu, aku mulai sering memikirkan Raka, bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena kasihan. Pagi bekerja di kantor, malam bekerja lagi di gudang. Kalau dihitung, waktu tidurnya mungkin hanya beberapa jam. Tidak heran, wajahnya semakin hari semakin pucat. Suatu malam, aku kembali menjemputnya di gudang. Begitu naik ke motor, dia langsung memejamkan mata. Bukan tidur, hanya menyandarkan kepala beberapa detik, seperti mengumpulkan tenaga. Capek ya, Pak? Tanyaku pelan. Raka tersenyum. Kelihatan ya? Sedikit. Ia tertawa kecil. Lumayan. Motor kembali melaju. Tidak lama kemudian, Raka berkata lagi, Mas, iya, Mas pernah ngerasa udah kerja seharian, tapi tetap takut uangnya gak cukup? Aku mengangguk. Sering. Raka tersenyum pahit. Iya, saya juga. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat order dari Nadia. Hari itu bukan ke kantor, melainkan ke sebuah kantor pemasaran perumahan. Begitu sampai, aku baru sadar tempat itu sama dengan brosur yang dulu pernah kulihat. Klaster Anggrek Residence. Di ruang tunggu, aku melihat beberapa keluarga sedang melihat maket rumah. Nadia turun sambil membawa map. Sebelum masuk, ia berkata, "Terima kasih ya, Mas." "Iya, Bu." Aku hampir memutar motor, tetapi seorang petugas keamanan menghampiriku. "Mas." "Iya, Pak." "Nunggu istrinya ya?" Aku tertawa. "Bukan, Pak. Saya ojol." "Oh, kirain suaminya. Soalnya tadi masuk sambil bilang, suami saya belum sempat datang." Aku hanya tersenyum, lalu pergi. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan kalimat itu. Berarti Raka memang tahu soal perumahan itu. Malam harinya, aku kembali mendapat order dari gudang. Yang naik tetap Raka. Aku hampir menceritakan kejadian siang tadi, tapi kuurungkan kalau memang Nadia belum bercerita. Bukan aku membuka pembicaraan itu. Sepanjang jalan, kami sama-sama diam. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras. Aku sedang berteduh di sebuah warung. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Rumah nomor 27 atas nama Nadia. Begitu sampai, aku kaget. Yang keluar bukan hanya Nadia, Alia juga ikut memeluk boneka kecilnya. Matanya sembab. "Kemana, Bu?" tanyaku. "Rumah Ibu," jawab Nadia pelan. Aku mengangguk. Motor mulai berjalan. Tidak ada yang berbicara, hanya suara hujan. Setengah jalan, Alia menyandarkan kepala di punggung ibunya, lalu tertidur. Aku sengaja memperlambat laju motor, takut ia terbangun. Sesampainya di rumah orang tua Nadia, ia turun sambil menggendong Alia. Sebelum menutup pintu pagar, ia berkata lirih, "Mas." "Iya, Bu. Kalau nanti Raka pesan ojol, tolong jangan bilang saya kesini." Aku terdiam beberapa detik, lalu hanya mengangguk. "Iya, Bu." Nadia tersenyum tipis. "Makasih." Ia masuk ke dalam rumah. Pintu perlahan tertutup. Aku masih berdiri beberapa saat. Untuk pertama kalinya, rumah nomor 27 benar-benar terasa retak dan aku mulai takut. Semua ini sudah terlambat. Malam itu,
Aku pulang dengan pikiran yang masih dipenuhi rumah nomor 27. Bukan karena rasa penasaran, tetapi karena aku merasa mereka sebenarnya masih saling menyayangi. Hanya saja mereka berhenti saling bercerita. Beberapa hari berlalu, rutinitasku tetap sama. Pagi mengantar orang berangkat kerja, sore menjemput mereka pulang. Sampai suatu pagi, aku mendapat order dari Raka. Begitu sampai, halaman rumah terlihat sepi. Tidak ada Alia. Biasanya, anak itu selalu muncul, minimal melambaikan tangan dari balik pintu. Pagi itu tidak. "Pak," tanyaku pelan saat perjalanan, "Alia lagi sakit?" Raka menggeleng. "Enggak, lagi nginep di rumah nenek." "Oh," aku mengangguk. Pembicaraan selesai. Tapi entah kenapa, aku melihat senyum Raka pagi itu terasa dipaksakan. Siangnya, aku mendapat order dari Nadia. Begitu naik ke motor, wajahnya tampak lelah. Namun kali ini, bukan karena kurang tidur, melainkan seperti habis menangis. Kami hampir sampai kantor ketika Nadia tiba-tiba berkata, "Mas." "Iya Bu, kalau menurut Mas, orang yang sayang sama keluarganya, apa mungkin sengaja menjauh?" Aku menarik napas pelan. Pertanyaan itu tidak mudah. Aku memilih menjawab seadanya. "Mungkin bukan menjauh, Bu. Mungkin dia lagi bingung." Nadia tersenyum kecil. "Laki-laki ya, kalau lagi ada masalah, lebih suka diam." Aku mengangguk. "Soalnya saya juga begitu." Nadia tertawa pelan. "Berarti sama ya?" Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat ia tersenyum, walaupun hanya sebentar. Malam harinya, aku kembali menjemput Raka di gudang. Hujan baru saja berhenti, tanah masih basah. Begitu naik ke motor, ia mengeluarkan amplop coklat dari dalam tas, lalu menghitung isinya. Beberapa lembar uang, tidak banyak, tetapi dihitung berkali-kali. Setelah selesai, amplop itu dimasukkan kembali dengan sangat hati-hati. Aku pura-pura tidak melihat. Saat hampir sampai rumah, Raka berkata pelan, "Mas, iya, Mas percaya nggak? Kadang orang terlalu sibuk menyiapkan masa depan, sampai lupa menikmati hari ini." Aku tersenyum kecil. "Nggak tahu ya Pak, soalnya saya masih belajar." Raka mengangguk. "Iya, saya juga." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, malam itu terasa berat. Keesokan paginya, aku kembali berhenti di depan rumah nomor 27. Pintu terbuka, Raka keluar. Di belakangnya, Nadia menyusul. Mereka berjalan berdampingan, tetapi tidak saling berbicara. Yang terdengar hanya suara langkah. Sebelum naik ke motor, Raka menoleh. "Alia masih di rumah ibu?" "Iya," jawab Nadia singkat. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan, tidak ada pertengkaran. Justru itulah yang membuat suasana terasa dingin. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan mereka. Kadang, rumah tidak menjadi sunyi karena tidak ada orang. Rumah menjadi sunyi karena orang-orang di dalamnya berhenti saling menyapa. Dan aku mulai takut keheningan itu akan menjadi kebiasaan. Hari-hari berikutnya, rumah nomor 27 semakin sepi. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena setiap orang di dalamnya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Raka berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Nadia tetap berangkat kerja, tetap menyiapkan sarapan, tetap membuat bekal. Tetapi meja makan yang dulu selalu ramai, kini lebih sering hanya menjadi tempat orang lewat, bukan tempat mereka berbincang. Suatu pagi, aku mengantar Raka seperti biasa. Baru beberapa menit motor berjalan, ia berkata pelan, "Mas." "Iya Pak, kalau suatu hari orang yang kita sayang kecewa sama kita, apa semua masih bisa diperbaiki?" Aku tersenyum kecil. "Bisa Pak, asal belum terlambat." Raka tidak menjawab. Ia hanya memandang jalan di depan, seperti sedang menghitung sesuatu. Bukan uang, bukan waktu, melainkan keberanian. Sore harinya, aku mendapat order dari Nadia. Begitu naik ke motor, ia menyerahkan sebuah map coklat ke pangkuannya sendiri. Map itu cukup tebal. Aku tidak bertanya. Sampai hampir tiba di kantor,
Nadia berkata pelan, "Mas, iya, saya mau berhenti kerja." Aku sedikit terkejut. "Kenapa, Bu?" "Alia sebentar lagi masuk SD. Saya pengin lebih banyak di rumah." Aku mengangguk. "Itu keputusan yang bagus." Nadia tersenyum. "Semoga." Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah semuanya. Malamnya, aku kembali menjemput Raka di gudang. Ia terlihat lebih lelah dari biasanya. Begitu naik, ia langsung berkata, "Mas, iya, hari Sabtu, kalau Mas enggak narik, boleh saya minta tolong?" "Tolong apa, Pak?" "Saya mau lihat rumah." Aku tersenyum. "Boleh. Kebetulan saya libur." Raka mengangguk lega. "Makasih ya, Mas." Hari Sabtu pun tiba. Pagi itu, aku menjemput Raka. Bukan di depan kantor, bukan di gudang, melainkan di rumah. Di tangannya ada sebuah map dan sebuah kantong plastik putih. Sepanjang perjalanan, ia lebih banyak diam. Sesampainya di kawasan perumahan, kami berhenti di depan sebuah rumah kecil. Catnya masih baru, halamannya belum ditanami apa-apa. Raka berdiri cukup lama di depan pagar, lalu tersenyum sendiri. "Mas, iya, menurut Mas, cukup enggak ya buat bertiga?" Aku melihat rumah itu, tidak besar, 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, 1 halaman mungil. "Cukup, Pak, asal yang tinggal saling sayang." Raka tertawa pelan. "Iya, itu juga yang saya pikir." Petugas pemasaran datang membawa kunci. Pintu dibuka, rumah itu masih kosong, belum ada perabot, belum ada tirai. Suara langkah kami memantul ke seluruh ruangan. Raka berjalan perlahan, melihat setiap sudut. Sesampainya di kamar paling kecil, ia berhenti, mengeluarkan kantong plastik putih yang sejak tadi dibawanya. Pelan-pelan, ia membuka lipatannya. Aku langsung mengenali kertas itu. Gambar keluarga buatan Alia. Masih sama, hanya warnanya mulai sedikit pudar. Raka mengusap permukaan kertas itu perlahan, lalu tersenyum. "Harusnya gambar ini saya tempel di sini." Ia memandang dinding kamar yang masih kosong. Katanya nanti ini kamar Alia. Aku tidak berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak. Jadi, selama ini gambar itu tidak pernah dibuang, tidak pernah dilupakan. Ia justru menyimpannya karena ingin menempelkannya di rumah yang selama ini ia perjuangkan. Di dalam rumah kosong itu, untuk pertama kalinya, Raka bercerita, "Bukan karena saya pengen rumah besar, Mas. Saya cuman nggak pengen Alia tidur di ruang yang sama terus sama kami. Saya pengen dia punya meja belajar, punya lemari sendiri, punya kamar yang bisa dia gambar sesuka hati." Ia tertawa kecil. "Lucu ya, saya sibuk nyiapin kamar buat dia, tapi malah jarang ketemu dia." Aku menunduk, tidak tahu harus menjawab apa, karena kalimat itu terlalu jujur dan terlalu dekat dengan kehidupan banyak orang. Terima kasih sudah menemani cerita ini. Semoga hari ini ada lebih banyak orang yang memilih pulang sedikit lebih awal. Sampai jumpa di kamar utama story.